Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enyun Yuhana, guru kimia SMA Negeri 3, Kota Sukabumi, mengajar kelas 11, akan menjelaskan materi jenis-jenis persamaan termokimia. Baiklah para siswa sekalian, kita akan melanjutkan materi termokimia. Hari ini Ibu akan membahas tentang jenis-jenis persamaan termokimia. Ada beberapa jenis persamaan termokimia. Yang pertama disebut dengan entalpi pembentukan standar, simbolnya adalah delta HF0. Apa itu entalpi pembentukan standar? Yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya, semua zat dalam bentuk stabil pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Perhatikan contohnya. Di sini contohnya adalah kita akan membentuk 1 mol senyawa NH3 gas. Dari apa? Dari unsur-unsurnya. Apa yang membentuk NH3? Unsur yang membentuk NH3 adalah N2 dan H2. Maka kita akan menulisnya setengah mol N2 gas bereaksi dengan 3/2 mol gas hidrogen akan membentuk 1 mol gas NH3. Delta H-nya sebesar positif 50,63 kJ mol pangkat min 1. Delta H di sini berarti kita akan menyebutnya dengan delta HF0 karena bentuk reaksinya adalah bentuk reaksi pembentukan. Oke, kita lanjut. Ya, entalpi yang kedua yaitu entalpi penguraian standar diberi simbol dengan delta HD0. Apa itu entalpi penguraian standar? Yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya. Semua zat dalam bentuk stabil pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Perhatikan contohnya, kita akan menguraikan 1 mol senyawa. Senyawa yang akan kita uraikan di sini adalah yaitu PCl3 yang berbentuk gas. Kita akan uraikan menjadi unsur-unsurnya. Apa unsur-unsur yang ada di dalam PCl3? Yaitu unsur fosfor, simbolnya adalah P, dan unsur Cl2. Jadi kita menulisnya pada persamaan termokimia kali ini, kalau kita akan menulis penguraian standar yaitu PCl3 terurai membentuk P atau fosfor dan 3/2 Cl2, delta H-nya sebesar positif 228 kJ mol pangkat min 1. Delta H di sini kalian nanti akan menuliskan secara lengkap dengan delta HD 0. Yang ketiga disebut dengan entalpi pembakaran standar, simbolnya adalah delta HC0, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembakaran 1 mol suatu zat dengan oksigen diukur pada keadaan standar. Pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon menjadi CO2 dan H2O. Ingat ya, bahwa reaksi pembakaran adalah reaksi suatu zat dengan oksigen. Perhatikan contohnya di sini. Di sini adalah reaksi pembakaran gas hidrogen. Maka kita akan menuliskannya yaitu 1 mol gas hidrogen dibakar atau direaksikan dengan setengah mol gas oksigen akan membentuk 1 mol gas H2O dengan dilepaskan kalor sebesar 285,83 kJ mol pangkat min 1. Delta H di sini bisa kalian tulis dengan simbol delta HC0. Kenapa delta HC0? Karena reaksi yang kita tulis berbentuk reaksi pembakaran, yaitu pembakaran antara gas hidrogen dengan gas oksigen menghasilkan H2O. Nah, perhatikan catatannya ya. Yang pertama, jika jumlah mol dalam persamaan reaksi dikalikan dengan bilangan
X, perubahan entalpi untuk reaksi tersebut juga dikalikan X. Itu sudah Ibu jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa harga delta H bergantung pada jumlah mol. Jadi, kalau misalnya 1 mol H2O tadi min 285, maka kalau pembentukan 2 mol H2O berarti menjadi 2 kali min 285. Oke, yang kedua catatannya adalah jika persamaan reaksi dibalik, perubahan entalpinya diberi tanda berlawanan dengan persamaan reaksi sebelumnya. Perhatikan tadi contohnya. Oke, pada reaksi eh, oke, perhatikan pada reaksi pembentukan di sini ya. Setengah mol N2 bereaksi dengan 3/2 mol H2 membentuk 1 mol NH3 diserap kalor sebesar 50,63 kilojoule mol pangkat min 1. Kalau kita balik reaksinya menjadi 1 mol NH3 diuraikan menjadi setengah mol N2 dan 3/2 mol H2, maka harga delta H-nya menjadi min 50,63 kilojoule mol pangkat min 1. Paham ya? Jadi tadi catatan yang kedua, yaitu jika persamaan reaksi dibalik, maka perubahan entalpinya diberi tanda berlawanan dengan persamaan reaksi sebelumnya. Catatan ketiga, menurut perjanjian, perubahan entalpi pembentukan delta HF dari suatu unsur bebas, yaitu pada keadaan standar berharga 0. Apa yang dimaksud dengan unsur bebas? Misalnya H2, itu maka delta HF nolnya adalah 0. Contoh lain O2, kemudian karbon dalam keadaan grafit, semua unsur bebas dalam keadaan standar itu maka delta HF-nya 0. Dan catatan terakhir yaitu satuan kalor dapat digunakan joule atau kilojoule atau kalori atau kilokalori. Oke, kita lanjut. Ya, jadi dari yang Ibu jelaskan tadi ada beberapa jenis entalpi reaksi ya. Yang pertama yang dinamakan dengan entalpi pembentukan standar memiliki simbol delta H F0 atau delta H derajat F. Ini tadi dicontohkan, ini adalah pembentukan NH3 dari unsur-unsurnya yaitu N2 dan H2. Kemudian ada entalpi penguraian standar delta H derajat D. Di sini dicontohkan PCl3 terurai membentuk P dan 3/2 Cl2 dengan diserap kalor sebesar 228 kJ mol pangkat min 1. Kemudian ada entalpi pembakaran standar diberi simbol dengan delta H derajat C. Ya, yang harus diingat oleh kalian adalah pada reaksi pembakaran selalu kita menuliskan reaksi suatu zat dengan oksigen. Oke, kemudian ada entalpi pelarutan, simbolnya adalah delta H derajat S. Pelarutan itu misalnya H2O cair dilarutkan menjadi H2O gas. Di sini delta H-nya diserap kalor sebesar 44,01 kJ mol pangkat min 1. Baik, kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya, tentukan persamaan termokimia pada pembakaran 67,2 liter gas metana pada STP. Dibebaskan kalor sebesar 2,671 kJ. Kita lihat jumlah mol CH4-nya, karena ini yang diketahui adalah 67,2 liter gas pada keadaan STP, maka kita cari molnya dulu dengan rumus volume dibagi volumolar. Volume yang diketahui di sini 67,2, sedangkan volumolarnya 22,4, jadi jumlah molnya adalah 3 mol. Artinya apa? Artinya kalor yang dibebaskan sebesar 2,671 kJ ini untuk 3 mol pembakaran metana. Di sini pertanyaannya adalah tentukan persamaan termokimia. Berarti kita akan mencari persamaan termokimia pada pembakaran 1 mol metana.
Nah, kalau pada 3 mol dibebaskan kalor sebesar 2,671 kilojoule, maka berapakah pada 1 mol? Pada 1 mol berarti tinggal bagaimana? Tinggal dibagi dengan 3 ya. 2,671 dibagi 3 yaitu sebesar 890,3 kilojoule mol pangkat min 1. Artinya untuk membakar 1 mol metana membebaskan kalor sebesar 890,3 kilojoule mol pangkat min 1. Maka kita akan menulis persamaan termokimianya yaitu CH4 gas bereaksi dengan 2O2 gas akan menghasilkan CO2 gas dan 2 mol H2O dalam bentuk cair. Delta H-nya sama dengan min 890,3 kilojoule mol pangkat min 1. Demikian pada pertemuan hari ini materinya jenis-jenis perubahan entalpi. Semoga kalian dapat menyimaknya dan memahami materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.